Dosisnya untuk Sip and Good itu 2 mili per 10 kilo. Ini yang mau kita beri ini rata-rata bobotnya sekitar 30 kilo lebih nih mas, beberapa ini. Kalau beli full blood, door per full blood itu minimal punya betina 70 ekor. 70 minimal ya, ya. Satu pejantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sahabat Hilwaya Farm. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu Hilwaya Farm Official. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan calon induk dipersiapkan untuk dikawinkan, jadi masuk kandang perkawinan. Nah, selamat menyimak video kali ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe dan like serta komentarnya. Terima kasih kembali kami sampaikan. Oke, selanjutnya kita simak video kali ini. Sekarang Selamat sore mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik mas, baik. Oh anjir, domba-dombanya ini masih tetap sama atau kabarnya gimana ini mas? Ada pengembangan kandang belum ini? Belum, rencananya bulan Juni ini. Karena ini banyak yang lahiran sehingga kami akan menambah kandang. Populasinya kayaknya sudah tidak cukup. Ya ini kan saya lihat, oh itu kayu-kayunya sudah disiapkan. Iya. Sama itu mas ya. Iya. Nah, sistemnya mas di sini sekarang ini seperti apa untuk kawinannya? Jadi kita karena jumlah pejantannya itu sedikit, itu nanti dibuat manajemen 20-30 ekor betina masuk kandang perkawinan selama sekitar 2 bulan lah, supaya memenuhi 3 kali masa birahi. Jadi kemungkinan untuk hamilnya besar gitu. Terus setelah dicampur 2 bulan nanti kita masukkan ke kandang hamil. Nah, seperti ini kandang untuk yang hamil mas. Oh ini kandang di yang hamil-hamil. Hamil ya, hamil. Nanti setelah hamil besar kita pindah lagi ke kandang persalinan. Oh kandang persalinannya ya, ada sendiri ya, yang sebelah sana. Sini ini kandang persalinan dan Kalau yang persalinannya itu. ini kandang apa ini mas? Itu anaknya yang sudah agak besar, atau mungkin nanti di kandang persalinan itu juga cukup. Nanti sebagian kita pindah ke kandang yang kecil ini. Oh siklusnya mas, siklusnya perpindahannya. Di koloni tadi selama berapa? 2 bulan ya? 2 bulan, 2 bulan ya, itu 3 kali masa birahi. Tiga kali masa birahi, terus dipindahkan ke belum, di sini nanti masih kadang jantannya aja yang dipindah ke sebelah. Ya masa yang ke sebelah selatan lagi itu ngawini 30 ekor lagi atau 20 ekor gitu. Tapi ada masa istirahatnya juga ya? Ada masa istirahat 1 minggu. 1 minggu. Nah, kasihan kalau udah istirahat mas, lemes itu nanti. 1, 2, 3. Oh jadi untuk jamunya ada semacam jamu khusus atau enggak mas untuk pejantannya? Adalah yang pasti vitamin E, terus kemudian multivitamin yang lain kita berikan pada saat pergantian, saat diam dia tidak mengawini itu ya, masa 1 minggu itu kita berikan vitamin, dan makanannya juga kita buat istimewa mas. Itu untuk yang pejantannya. Ya, untuk mengembalikan apa namanya
energinya ya lah. Dan Vitalitasnya betul ya. Selama itu mengawini betina-betinanya. Iya. Selain juga untuk pejantannya yang disiapkan, tentunya domba-domba yang betina juga disiapkan juga Mas ya. Iya. Sebelum dikawini. Dikawini ya. Itu langkah apa dari pemberian pakan atau apa Mas yang dilakukan? Jadi ini di sebelah kanan saya ini ada kandang. Ini isinya betina yang masih diri-diri. Ini campuran ya, ada yang umur lepas sapeh, ada yang umur 5 bulan, ada 6 bulan, ada 7 bulan, ada yang 8 bulan beberapa ini. Lah, yang 8 bulan ini sebentar lagi akan kita kawinkan. Ada yang 9 bulan ya, yang 9 bulan ada 5 ekor atau 6 ekor. Ini mau kita pindah ke kandang perkawinan sekitar 2 minggu lagi, sambil nunggu umurnya lebih matang. Jadi dewasa secara keibuannya nanti muncul gitu. Sebelum kita kawinkan Mas, itu nanti kita treatment dengan dicukur bulunya seperti ini, kemudian dipotong kukunya, ini sudah kami cukur kemarin. Terus kemudian kuku-kukunya juga kita potong, pedikur, manikur. Terus nanti diberi obat cacing dan vitamin. Vitaminnya ada multivitamin, ada vitamin E. Oh, disuntikkan jenengan sendiri Mas yang? Ya, disuntikkan. Nah, ini supaya vitamin E ini untuk memperbaiki organ reproduksinya. Reproduksi betinanya ini. Iya, betul gitu, supaya lebih siap. Siap, nggih. Ya, supaya siap. Untuk mempersiapkan reproduksinya daripada betina ini, barangkali ada tujuan lain, Mas. Jadi kemarin kami dapat ilmu dari beberapa teman itu supaya anaknya itu bisa 2, 3 itu memang harus diberi vitamin E menjelang perkawinan dan setelah perkawinan. Jadi 2 minggu sebelum perkawinan dan 2 minggu setelah perkawinan itu diberikan vitamin itu. Dengan dosis berapa mili? Ya sesuai dengan ininya, leafletnya di vitaminnya ini kita ikuti inilah. Iya. Kalau di sini dosisnya untuk Sip and Good itu 2 mili per 10 kilo. Ini yang mau kita beri ini rata-rata bobotnya sekitar 30 kilo lebih nih Mas, beberapa ini. Ada beberapa tidak semuanya karena semuanya itu masih belum umur. Jadi nanti kita suntikkan sekitar 30 mili. Menyesuaikan dari bobot badan daripada itu dikira-kira atau ditimbang gitu Mas? Dikira-kira aja? Ditimbang, kemarin sudah kami timbang. Gitu. Ditimbang, ditimbang dulu. Dosisnya itu sesuai gitu. Kalau jumlahnya banyak, kalau sedikit ditimbang nggak apa-apa. Kalau jumlahnya banyak ya dikira-kira. Kalau kita sudah tiap hari itu menimbang ini bobot berapa, insya Allah bisa mengira-ngira itu paling selisihnya ya sekitar 1 kilo 2 kilo lah, tidak masalah. Selain itu nanti kita beri obat cacing Mas, antiparasitnya supaya kalau nanti sudah hamil itu kan tidak boleh diberi obat cacing karena resiko keguguran Mas. Nah, obat cacing itu kan membuat usus itu nanti bergerak peristaltik. Nah itu nanti gerakannya yang cepat itu bisa berisiko terhadap kandungannya, bisa keguguran. Jadi kalau hamil jangan diberi obat cacing yang oral ya. Jadi pemberian obat cacingnya disiasati sebelum kita kawinkan, betul. Nanti setelah laktasi, setelah partus, setelah melahirkan. Jadi itu nanti kan namanya domba kan betinanya ada banyak, birahinya tidak tentu. Jadi kira-kira lebih masa 3 kali birahi masuk ke kamar pengantin. Ya. Hias juga nanti. Betul Mas. Sudah dicukur ini kan sudah lebih cantik. Oh iya, lebih cantik ini ya. Biar menarik pejantannya. Mas ini kembali ke tadi. Iya. Dikasih obat vitamin itu sebagian tujuannya adalah untuk agar beranak bisa 2 ataupun lebih juga. Itu secara peningkatan hormonnya atau apa sih sebenarnya? Mungkin meningkatkan jumlah telurnya Mas. Sel telurnya? Ya, sel telurnya itu mungkin tidak hanya 1 atau 2. Jantannya juga seperti itu Mas. Ketika nanti masa sendiri tidak dikawinkan itu juga kita berikan
vitamin E supaya kualitas spermanya juga lebih bagus ya, gitu. Jadi mampu membuahi banyak gitu. Yang paling penting kita kan sudah berusaha Mas ya. Ya betul. Mengenai hasilnya nanti kan tergantung rezeki kita. Gitu. Karena kita sudah berusaha Nggih. secara teknis bahwasanya pemberian obat yang jenengan utarakan tadi itu untuk memperbanyak sel telurnya juga. Iya. Nah, ini mau diapain Mas ini Mas? Kita pemberian obat cacing. Oh kita Langsung ya, betul, praktekkan sekalian. Praktek sekalian ya. Untuk pemberian obat cacing ini untuk good and sip 1 ml per 20 kilo body weight. Berarti ini nanti sekitar 2 mili. 2 mili cukup. Jadi, Ini obat cacingnya yang spektrum luas, Mas. oh, Jadi semua cacing bisa mati. Kalau memilih obat cacing itu tipnya seperti itu, yang spektrum luas. iya, jadi di sini tidak hanya teori saja, langsung kita Nggih. praktekkan teman-teman ini. Untuk vitaminnya, Untuk waktunya sebenarnya yang paling tepat itu sebelum makan atau setelah makan daripada si dombanya sendiri, Mas. sesudah makan. Oh, ini kebetulan Sudah makan. Nggih. Untuk obat yang diinjek ini tidak boleh dicampur-campur, Mas. Jadi harus sendiri. Misalkan kita nanti mau menyuntikkan beberapa vitamin itu harus sendiri-sendiri, tidak boleh langsung dicampur. Ada yang beberapa jenis itu tidak boleh dicampur. Meskipun karena kita awam tidak tahu, ya. Kita bukan tenaga kesehatan asli, hanya berdasarkan pengalaman. Jadi sebaiknya disendiri-sendirikan. ya setidaknya para peternak itu juga mengetahui yang semacam ini. Ya betul, biar tidak semua keluar uang untuk itu, harus bisa sendiri memang. Masalahnya begini Mas, Nyun Sewu, ini di Indonesia jumlah dokter hewan dengan populasi hewan yang ada itu tidak berimbang. Jumlahnya dokter itu masih sangat sedikit, dokter hewan itu dibandingkan jumlah ternak. Kadang kita ternaknya sakit saat ini, telepon dokter hewan datangnya besok, kan bisa seperti itu. Ternaknya sudah lemes saking repotnya karena yang dilayani banyak gitu kan. Gitu. Oke, langsung ya, langsung. Ini Perlu bantuan Mas? buatan saya sendiri. Nah, kita mau lihat bagaimana prosesnya. Yang lain seperti ini. Ininya 2 mili. Pakai oral. Oh, disonteknya Mas ya. Oh, disonteknya di situ Mas ya? Ya, betul. Triangle ini. Nah, itu teman-teman proses suntiknya dengan harapan bisa memperbaiki sel telurnya, memperbanyak sel telur yang keluar sehingga kemungkinan besar nanti ketika dikawinkan dengan pejantannya, kalau sel telur banyak kan otomatis jadinya bisa banyak. Gitu. So, Ditambahi berapa nih? Ditambah dimulai malih mboten ora tambah mulai malih kan beberapa 5 ekor atau berapa ekor. Oh, ngaten. Kerjanya durasi ini rada panjang. oh siap. 1, 2, 3. Nah, ini lagi mau disuntik teman-teman. Nah, tampaknya domba-dombanya agak gesit ini. Sudah memenuhi ini Mas. Ini menurut saya 3 di tingkat Secara fisik sudah siap kawin, tapi secara umur Siap. belum itu. Secara umur Ini- sudah Mas? Oh sudah, oh makanya diinjek dan dikasih suntik semacam ini teman-teman. Nah ini pemberiannya. Lahap juga Mas ya?
Dan untuk suntikannya, satu suntikan tuh bisa untuk beberapa domba, Mas. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa karena ini tadi baru. Terus ini kan sehat-sehat, Mas. Iya. Barangkali ada yang sakit ya tidak boleh. Oh, kalau yang sakit nggak berani gitu ya. Intinya dalam keadaan sehat semuanya. Nah, ini. Nah, selain itu tadi teman-teman sudah dijelaskan juga bahwasanya yang pejantannya juga di treatment seperti apa pejantannya. Selama 1 minggu teman-teman sebelum lagi dikolonikan dengan domba-domba betina yang sudah disiapkan seperti ini. Teman-teman. Ini dari beberapa jenis domba, Mas, ya ini, Mas, ya? Ya, ini F1. F1 Dorper ini ya? Ya, F1 Dorper. Oh, F2 rencananya ini. Iya. Betinanya dulu yang ini kelahiran sini juga? Bukan. Ibunya maksudnya. Ibunya beli kita. Enggak, maksudnya yang ini kelahiran sini. Oh iya, betul, kelahiran sini. Ini berarti kelahiran mau generasi kedua ini, Mas, ya? Iya. F2. Kalau full bloodnya jenengan juga ada, Mas, yang dorpernya, yang betina? Ada 3 ekor. Oke. Untuk regenerasi. Regenerasi daripada domba-domba yang ada di sini. Ini ada yang istimewa, Mas. Jadi anakan dari ibunya ini F1 Awasi, bapaknya F2 Dorper. Bapaknya F2 Dorper. Iya. Anaknya ini betina. Nah, ini jadi Besar. oh, masuk paling besar. Iya. Silakan apa ini tadi, Mas? Jantannya F2 Dorper, F2 Dorper. betinanya F1 Awasi. Tapi kayaknya dominan Awasi. Bentuk mukanya, telinganya. Tapi dari segi fisik percepatan pertumbuhannya juga lumayan. Iya. Ini Umurnya sama ini. sama. Iya. Berapa bulan? Ini 9 bulanan. 9 bulanan ya. Nah, seperti ini. Sudah siap kawin. Pejantan F2 Dorper. F2 Dorpernya kelahiran sini juga, Mas? Bukan, kita beli dulu. Kita Kalau beli. betinanya? Betinanya kita juga beli. Ibunya ini dulu. Beli. Ini. Berarti ini kelahiran pertama di sini yang ini ya. Iya. Mendekati. Sebelum saya punya full blood, Dorper full blood. Oh, sebelum. Dulu beli F2 dulu. Dan ternyata hasilnya itu anakannya F2 Dorper dengan betina Texel itu sudah bagus ternyata. Jadi bagi teman-teman yang jumlah betinanya itu sedikit, misalkan di bawah 50, kalau beli full blood itu secara hitung-hitungan ekonomis nggak masuk, Mas. Kita rugi di biaya jantannya yang besar karena hanya mengawini betina sedikit, sehingga kalau dikonversi biaya kawinnya sangat tinggi. Oke. Jadi harus kalau beli full blood, Dorper full blood itu minimal punya betina 70 ekor. 70 minimal Ya, ya. iya. Satu pejantan full blood. Iya. Dan itu istilah Inggrisnya ngatasi, Mas. Ngatasi, punya saya ini 130 ngatasi 130 itu betina. berapa pejantan? Pejantannya sebenarnya 1, cuma saya beli lagi kemarin ya karena seneng sebenarnya. Tapi itu enggak usah sebenarnya, boros. Jadi kalau masih sedikit beli aja F1 Dorper, maksudnya betinanya masih sedikit, beli aja jantannya F1 Dorper atau F2 Dorper, itu sudah bagus. Gitu. Lumayan ya untuk cetak. Iya. daging ya. Iya. Itu. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Mas Nanang? Jadi beternak itu kita harus sangat jangan terlalu ambisi populasinya langsung banyak. Karena itu akan sama dengan bunuh diri, Mas. Kalau tidak siap. Bunuh dirinya seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Gini, kalau kita awalnya berternak 10 ekor ya, kemudian dirasakan selama 1 tahun ternyata perkembangannya bagus, terus keuntungannya juga bagus, karena tergiur keuntungan kalau 10 saja keuntungannya segini, kalau 100 bagaimana, terus kita tiba-tiba beli 90 ekor, totalnya jadi 100 ekor, itu nanti sama dengan bunuh diri, Mas. Karena manajemennya beda, antara domba 10 ekor dengan 100 ekor itu beda jauh.
secara manajemen nggih. Manajemen, Meskipun kandang sudah siap, pakan siap, ABK juga siap, tapi pasti bingung nanti. Kalau mau nambah populasi itu sedikit-sedikit. Dari 10 misalkan jadi 20, 2 kalinya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 4 kali dari populasi semula atau bahkan 5 kali dari populasi semula, mesti bingung. Itu nanti akan banyak yang tidak kopen, banyak yang sakit tidak sempat diobati dan lain sebagainya. Jadi yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang punya nyawa, beda dengan barang. Kalau toko misalkan kita jualan HP ya seperti saya misalkan, kok kelihatan sehari misalkan pulaan 5, ternyata yang beli ada 7, itu nanti kita nyetok langsung 100 dari 5 itu tidak masalah, asalkan uang ada. Itu karena barang mati, kita tidak perlu merawat dan sebagainya. Ini barang hidup ini, jadi beda. Jadi hati-hati ketika kita beternak, jangan hanya ambisi yang didahulukan, jumlah populasinya langsung banyak, jangan. Apalagi Nun Sewu dengan profesi jenengan juga sebagai salah satu pengajar. Juga kesibukannya seperti itu, juga masih bisa bergelut di bidang domba. Tetapi memang kalau untuk menambah populasi katakan bisa-bisa saja ya, tapi intinya bertahap, step by step. Meskipun uangnya ada gitu. Meskipun uangnya ada. Siap Mas Nanang. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Khususnya untuk peternak pemula. Jadi sama saya juga pemula. pemula yang luar biasa. Pemula. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Apabila konten ini atau video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Apabila kurang bermanfaat ataupun kurang, silahkan komen. Baik teman-teman sahabat ternak sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.